Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Elizabeth Bawolo dalam laporan program Dialog Interaktif Senitawan Channel Media Komunikasi Publik Berbasis Budaya. Merespon dinamika publik terkait dugaan politik SARA Ketua DPRD Kota Kupang, Senitawan Channel menggelar dialog interaktif. Dialog ini dipandu langsung oleh senior wartawan Senitawan Channel, Abang Rudi Tokan. Umum menyatakan perasaan permusuhan, ya, perasaan permusuhan, kebencian ataupun hinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Nah, ini coba nanti di pasal 156 ini justru lebih memberikan kita gambaran yang begitu sekali, ya, bahwa memang apabila seseorang menyatakan perasaan permusuhan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya KUHP kita. Begitu pula dengan pasal 156A. Nah, pertanyaannya, kalau tadi itu beberapa pasal itu tadi disangkakan kepada orang yang mengungkapkan, lalu bagaimana dengan penyebar? Ini juga ada suatu persoalan hukum kemudian yang nantinya ya tidak hanya kemudian orang yang mengungkapkan, tetapi orang yang menyebarkan juga itu dapat dijerat secara hukum. Ya, karena kita memiliki undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya tentang ITE, khususnya pasal 28 ayat 2 ya menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja ya dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian dapat dicontohkan ya dengan ancaman pidananya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi setelah saya mengkaji, mendengar dari tadi siang video ini, maka saya berkesimpulan bahwa di sana jelas-jelas ada suatu ungkapan yang menunjukkan rasa ketidaksukaan. Rasa tidak suka karena ada suatu aksi yang kemudian bahasa dalam rekaman itu harus turun sebagai pimpinan lembaga itu. Nah, oleh karenanya ungkapan tersebut kemudian telah menjadi didengar oleh publik sehingga pasal-pasal yang saya maksud tadi itu dapat kemudian menjadi ancaman bagi yang bersangkutan dan saya pikir sudah sangat sempurna sekali, kecuali nanti ya penyidik berpendapat lain atau hakim berpendapat lain, jaksa berpendapat lain, ya bagi saya ini sudah sangat memenuhi unsur. Untuk sementara seperti itu nanti kita coba buka di tanya jawab saja, karena kalau secara interaktif gitu lebih enak untuk kita bisa saling menjawab. Baik, demikian saja saya coba kembali kepada Pak Rui. Baik, terima kasih untuk Pak Indra. Luar biasa Pak Indra, cukup komprehensif penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Indra dari aspek apakah ada potensi konfliknya di dalam kasus voice note bernada SARA yang saat ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Kota Kupang. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan bahwa apakah terkualifikasi laporan yang disampaikan oleh beberapa kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah ujaran kebencian. Pertanyaan apakah terkualifikasi dijawab sendiri oleh Pak Indra dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa ya ungkapan yang menyatakan bentuk pembedaan yang di dalamnya itu bernuansa kebencian, menurunkan
kewibawaan atau derajat sebuah identitas itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadir di sini juga saya lihat ya ada di room ini beberapa ahli hukum. Saya lihat di sini ada Pak Dr. John Tubahelan, ada juga Pak William Wetansonga, para budayawan. Di sini ada saya lihat Bapak Arianto Ludoni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan membuka sesi dialog kita pada malam hari ini. Saya beri kesempatan pertama di sesi pertama ini kepada 4 orang partisan untuk memberikan pernyataan ataupun pertanyaan yang ditujukan kepada para narasumber kita, minimal 2 menit. Yang ingin menyampaikan pernyataan ataupun pertanyaan kepada para narasumber, saya bisa mengacungkan tangan atau bisa bersuara di room ini. Saya beri kesempatan. Mungkin bisa dibaca di kolom chat, Abang. Oh. Kalau belum ada penanya atau yang berkeinginan untuk menyampaikan sesuatu di forum ini, saya coba baca pertanyaan di dalam chat room ini. Ada Flow NTT. Selamat malam, saya ingin penegasan dari Prof. Simon yang mempertebal atau mempertegas terkait makna dari ucapan Ketua DPRD Kota Kupang. Nah, yang berikut menyetujui apa yang disampaikan oleh penanya pertama, tolong diperjelas, diulangi unsur semantik yang disampaikan oleh Prof. Simon. Nah, untuk itu saya beri kesempatan kepada Pak Prof dulu, karena 1 pertanyaan saja. Pak Prof bisa menjawab pertanyaan dari para peserta ini. Silakan Pak Prof. Ya. Oke, silakan Baik. Pak Prof. Saya mencoba melihatnya, menariknya menuju ke apa yang disampaikan oleh Pak Emmanuel tadi sebagai pakar hukum. Ya. Jadi begini. Pak Indra Kan orang bertanya, ini dimensi, kan pasti orang akan bertanya menuju kemana ini, diskusi tentang pernyataan Ketua DPRD ini, ya. Kalau saya mendahului, nanti kan ahli bahasa juga akan menjelaskan di penyidik. Tidak mungkin tidak, karena ini kan berkaitan dengan bahasa. Ahli bahasa akan menjelaskan. Tapi nanti kan pertanyaannya begini, kalau dijerat dengan pasal ini, atau kalau ke KUHP, atau kalau ke Badan Kehormatan Dewan, apakah cukup tidak untuk menyikapi ini dari Badan Kehormatan atau dari undang-undang dan atau KUHP? Nah, jadi pertanyaannya apakah itu terkategori sebagai ujaran kebencian? Saya terpaksa harus menjawab hanya 1 kata, bahwa itu ya, ujaran kebencian, karena itu kan akan menimbulkan, sekali lagi, maksudnya itu, maksud penutur itu bisa dibelokkan oleh maksud atau interpretasi dari orang yang mendengarkan. Itu kan persoalan di situ. Bahwa setiap bahasa yang diungkapkan itu mesti dipertimbangkan baik-baik, apalagi dalam konteks ya seorang pejabat. Ya, kalau ada yang mengatakan, kalau tadi Pak pakar hukum mengatakan ada niat, orang berbahasa itu berpikir dulu, ya, berpikir baru berbahasa. Jadi sesungguhnya yang diucapkan itu dengan sadar, ya. Apakah ada unsur kesengajaan? Kalau saya lihat voice note-nya ini, apakah ada unsur kesengajaan? Ada. Begini bunyinya, ya. Tolong ditulis ya. Ya. Tolong ditulis ya. Nah, ya. Itu artinya ini ada penegasan, ya. Nah, ada makna direktif di sana, ya. Tegas, ya. Nah, kan pasti di room ini orang akan bertanya lagi, ya. Apakah ada unsur sara? Sudah pasti, ya, sudah pasti. Membeda-bedakan, ya, itu masuk dalam domain
pembicaraan soal SARA, ya, suku, ya, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Nah, saya itu penegasannya, tidak usah di bold, diberi tebal, ya, cukup itu bahwa masuk dalam ranah, ya, ujaran kebencian dan SARA. Ya, saya kira itu. Tidak usah nanti saya jelaskan terlalu panjang tentang soal teori, ya, saya kira tidak. Semantik, ya, itu makna bahasa, ya. Tapi ada makna bahasa itu di baliknya ada maksud, ya, makna dan maksud. Saya jelaskan tadi lokusi, perlokusi, ya. Orang bisa menyatakan sesuatu secara berbeda, tetapi ditafsirkan oleh orang lain secara lebih berbeda, ya. Karena apa yang disampaikan maknanya akan terbatas, tetapi maksudnya itu ditafsirkan akan menjadi lebih luas. Itu kira-kira, ya. Ya, karena itu hati-hati dalam berbahasa di media sosial, ya. Kalau kita bicara dua orang, kita bisa koreksi, ya. Tapi kalau bicara di publik, ya, apalagi di ruang di media, itu kita harus pertimbangkan baik-baik konstruksi kalimat dan diksinya, ya, diksi atau pilihan katanya. Ya. Sebenarnya itu tidak salah kalau pilihan katanya diubah, ya. Nah, tapi karena pilihan katanya itu seakan-akan mendikotomikan, ya, bahkan konteksnya itu seperti mempertentangkan, ya, mempertentangkan. Kalau membandingkan masih baik, kalau mempertentangkan ini kan menjadi persoalan. Ingat bahwa kita bukan soal undang-undang saja yang menuntun kita, tapi kepribadian kita yang telah menuntun kita juga untuk tidak membeda-bedakan, karena kita adalah negara bangsa. Ya, negara yang dibangun di atas suku bangsa, bukan apa namanya, bukan state saja, kita nation state, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di chat ini. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi juga Pak Prof, saya mau mengkonfirmasi satu hal pernyataan Pak Prof tadi, bahwa sesungguhnya sesuatu yang disampaikan oleh siapa atau orang yang menyampaikan itu tentu akan memberi penafsiran terhadap pendengarnya, gitu. Nah, saat ini kan publik Kota Kupang dan juga NTT pada umumnya itu coba mulai menafsirkan lalu menimbulkan kontroversi dan lain sebagainya, Pak Prof. Saya ingin tanya di Pak Prof, jika hari ini publik terkontaminasi dalam dua blok, antara yang menyatakan seperti Pak Prof bilang bahwa ini masuk di dalam ujaran kebencian dan SARA, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada niatan, bahkan belakangan ini juga yang bersangkutan itu sudah menyampaikan permohonan maaf melalui media dan lain sebagainya, dan yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak ada niatan untuk melakukan hal itu, menyampaikan hal itu. Menurut Pak Prof seperti apa fenomena publik seperti ini?